Dahulu kala di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Sang gadis ini terkenal dengan hati dan sikap yang baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Namun suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu pergi meninggalkan kita dengan cepat itu? Ya anakku, ini memang sudah takdirnya, kamu harus bersabar ya. Tapi kenapa sangat cepat ya? Aku sama siapa sekarang jika tidak ada ibu untuk mendampingi kita? Ya anakku, kamu masih memiliki seorang ayah yang akan selalu menjaga kamu kok. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Seorang ibu yang baik hati dan sangat menyayangi. Bawang Putih, sepertinya kamu membutuhkan peran seorang ibu. Bagaimana jika ayah menikah dengan ibu merah? Apakah kamu setuju? Aku sudah setuju dengan keputusan ayah. Lagi pula, ibu bawang merah juga sangat baik kepadaku. Baiklah, jika kamu menyetujuinya, ayah akan sampaikan pesan ini kepada ibu merah. Akhirnya mereka pun menikah. Ibu Bawang Merah dan sang anak tinggal satu atap dengan Bawang Putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus bepergian keluar kota dan meninggalkan rumah selama beberapa hari untuk melanjutkan pekerjaannya. Kehidupan Bawang Putih pun berubah secara drastis, seolah bertolak belakang dengan sikap sang ayah ada di rumah. Ibu tiri selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Hei Bang Putih, kerjaanmu jangan cuma bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih rumah. Baiklah, Bu. Putih, jangan lupa juga kau mesti mencucikan bajuku dan membersihkan kamarku hari ini. Baiklah, Kak, akan saya lakukan. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan Bawang Merah semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Hingga suatu hari, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena mengalirkan salah satu baju bius ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Ibu, maafkan Putih ya karena sudah menghanyutkan baju ibu di sungai. Apa? Dasar anak ceroboh. Ibu tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus menemukan pakaian itu dan jangan berani pulang jika belum menemukannya. Mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Matahari pun mulai meninggi, namun Bawang Putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Dia pun memasang mata dengan teliti dan mengharap menemukan baju sang ibu dimanapun ia berada. Namun pencarian Bawang Putih tersebut belum berhasil. Setelah matahari sudah mulai terbenam, dia melihat seorang bapak yang sedang berjalan di tepi sungai tersebut. Permisi, Pak. Ya, kenapa deh? Ada yang bisa membantu? Pak, apakah engkau melihat baju berwarna merah yang hanyut lewat sini? Ya, saya lihat. Coba kamu telusuri sungai ini hingga menemukan gubuk kecil. Di sana ada seorang kakek. Mungkin dia mengingat baju yang kamu cari. Ya, siap. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Hari pun sudah mulai gelap. Bawang Putih pun sudah mulai merasa putus asa. Akhirnya ia melihat sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang Putih pun menghampiri gubuk itu dan mengetuknya dengan pelan. Permisi. Ya nak, siapa kamu? Saya Bawang Putih, Kek. Apakah kakek melihat ada baju berwarna merah yang hanyut lewat sungai ini? Baju berwarna merah ya. Nah, kakek akan mengambilkan baju tersebut dengan syarat kamu harus mengerjakan pekerjaan rumah selama beberapa hari. Bagaimana? Baiklah, Kek. Saya akan membantu kakek dan menemani kakek selama seminggu ya. Bawang Putih pun tinggal bersama dengan kakek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari, Bawang Putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah kakek. Kakek merasa sangat senang, hingga akhirnya sudah genap seminggu. Dan sang kakek pun memanggil Bawang Putih. Nah, ini sudah genap seminggu kau tinggal di sini. Kau boleh memilih salah satu kotak ajaib ini sebagai hadiahmu. Tidak usah, Kek. Tidak apa-apa Bawang Putih. Ya sudah, Kek. Putih memilih yang kecil saja ya. Kenapa Bawang Putih memilih yang kecil?
Putih pun pulang ke rumah. Sampai di rumah, bawang putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Bu, maaf saya tahu sekali. Ini bajunya ya. Putih, apa itu yang kamu bawa? Ya, apa yang kamu bawa? Ini kotak ajaib, Bu. Saya mendapat dari kakek yang menyembuhkan baju ibu. Sini, berikan kotaknya. Kamu dapat dari mana kotak berisi emas dan permata ini? Ya, kamu dapatkan ini dari mana? Ketika saya mencari baju ibu, hari sudah gelap sehingga saya harus menginap di sebuah rumah milik seorang kakek. Aku pun dimintanya untuk menemaninya selama seminggu dan sesaat ini dia memberikan itu. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Bawang putih, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Baiklah Ibu. Kalau begitu, besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Baik Bu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghayutkan baju ke sungai. Hingga akhirnya, dia tiba di gubuk kakek. Dek, buat kakek melihat baju berwarna merah yang kamu di sungai ini. Kita tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu. Untuk mengendalikan baju merah tersebut. Baiklah, akan kutemani kakek selama seminggu. Selama seminggu, bawang merah menginap di rumah sang kakek hanya dengan bermalas-malasan. Walaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujungnya dengan hasil yang tidak bagus. Setelah seminggu lamanya, sang kakek memperbolehkan bawang merah pulang. Bukankah seharusnya kakek memberiku kotak ajaib sebagai hadiah? Sudah, silakan. Kamu hanya salah satu dari kotak ajaib ini. Sampai di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan kotak ajaib yang dibawanya. Mereka menyuruh bawang putih pergi ke sungai. Setelah bawang putih pergi ke sungai, mereka pun membuka kotak ajaib tersebut. Namun ternyata kotak tersebut tidak menyimpan emas, namun berbisa. Kedatangan tersebut membuat bawang merah dan ibunya ketakutan hingga keduanya lari keluar rumah.